Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah telah memberikan kita nikmat yang tiada terhitung lagi. Salawat dan salam buat Rasulullah Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi. Bersyukur kepada Allah banyak nikmat sudah diberikan kepada kita sampai hari ini. Ibu-ibu dikasih rambut sehingga bisa bersuri, dikasih mata bisa meneliti, dikasih kita mulut bisa kita mergiri-giri, dikasih kita kaki bisa melangkah untuk mengaji. Padahal orang sudah di hari Ahad pagi pergi Car Free Day. Padahal ibu-ibu sudah lama mencari-cari biar seragam batik Aisyah ini tidak lagi dicaci maki. 2 jam teman di hadapan rumah menunggu entah kapan ini sampai selesai kan. Peti dono, nak mecin lo bela batik pun tujil babi ni. Masalah dojo kan? Alhamdulillah, kita hari ini berkumpul di sini adalah untuk Hari Bermuhammadiyah dan Tabligh Akbar sekecabangan pada Muslim Tuan Utara. Yang terhormat Bapak Lurah Tanah Batu, juga seluruh bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, angkatan muda Muhammadiyah, tanpa saya sebutkan satu persatu. Saya berdiri di sini karena kurang pas. Orang ustaz saya agak pendek, mimbarnya ketinggian. Ditambah lagi ada ini, tak nampak muka Pak Ustaz di kamera kan? Makanya saya berdiri di sini. Mohon maaf Pak Ustaz ya. Dalam bernegara telah disampaikan Pak Lurah, kita di bulan Agustus akan memperingati hari ulang tahun 17 Agustus. Tapi dalam berhijrah, dalam berislam, kita mengenal dalam sejarah Rasulullah SAW melangkahkan kaki dari Makkah menuju Yasrib tertanggal 27 Safar. Maka hari ini adalah bulan Safar, termasuk juga adalah momen perpindahan Nabi. Tapi karena Umar bin Khattab di tahun 638 Hijriah menetapkan sebagai penetapan tahun Islam, dimulailah tahun itu dengan sebutan tahun Hijriah, mengambil dari pindah Nabi dari Makkah ke Yasrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinatul Munawwarah. Ditetapkanlah awal tahun itu dari Muharram. Tapi kalau ditanya kapan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, 27 Safar. 14 hari dia baru sampai ke Madinah atau ke Yasrib. Berhari-hari berjuang siang dan malam, bahkan 3 hari dia terkurung dalam satu gua yang disebut dengan Gua Sur, didampingi oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi di Yasrib atau Madinah tertanggal 12 Rabiul Awal. 27 Safar berangkat, sampai di Yasrib disambut oleh masyarakat Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal. Maka momen hari ini bisa 2 yang bisa kita ambil hikmah dalam Hari Bermuhammadiyah ini. Pertama yaitu hijrah, kedua yaitu merdeka. Maka kita angkat tema hari ini per Agustus ini adalah dengan tema hijrah dan merdeka secara hakiki. Bapak Ibu sekalian, pada surah At-Taubah ayat 20 kan Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hajaru walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang beriman pertama, kedua orang berhijrah, ketiga orang berjihad dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Lahum a'zamu darajat, kata Allah, bagi mereka derajat yang tinggi indallah, di sisi Allah. Surah At-Taubah ayat 20.
Ini kajian dasar kajian kita, 1 ayat 3 hadis insyaallah. Kenapa Allah sering sandingkan iman dengan hijrah? Perjuangannya berat. Hijrah dengan jihad sama. Banyak yang harus kita sumbangkan. Hijrah, dia korban perasaan, dia korban harta. Bahkan dalam hadis atau kitab hadis Riyadhus Shalihin atau Arba'in An-Nawawiyah, mengutip dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Kami dulu belajar itu masih kelas 2 Mustafawiyah Purbabar. Saya pakai batik Muhammadiyah tapi alma mater Mustafawiyah Purbabar. Nah, itu kelebihannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lanjutan hadis itu, rupanya ada seorang anak muda, dia punya janji cinta dengan seorang gadis yang menjadi pilihannya. Lantas yang laki-laki ini kan datang, perempuan itu ngomong, "Bang, ya kalau abang betul cinta sama aku, memang saya cinta. Kalau setuju, ayo kita pindah." Kemana mau pindah? Yasrib, ikut Nabi Muhammad. Tapi pikir-pikir pemuda ini kan tidak ada pilihan lain. Tak ada wanita yang diidam-idamkan selain dia. Terpaksalah dia ikut hijrah dari Makkah menuju Yasrib. Lalu sampai di Yasrib, nama dia ini bertambah. Diberi sahabat yang lain namanya orang yang hijrah karena wanita. Jadi jangan salah niat. Hijrah memang sama bareng Nabi, iya, sama sahabat, betul. Tapi kan niat ini Allah yang tahu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, hadis tentang niat, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita datang kemari luruskan niatmu. Berangkat dari rumah bisa jadi macam-macam niat atau bermacam-macam apa kita ambisi kita kemari. Tapi begitu kita mulai pengajian ini, luruskan lillahi ta'ala. Tadi mungkin ada yang niatnya hanya untuk pamer, bentang-bentang baru hari ini dia pakai batik Aisyahnya kan, mau ditunjukkan sama ketua PDA dan PCA, biar tahu nanti kami ini sudah punya baju baru. Salah niat, sekarang luruskan. Yang bapak-bapak juga sama. Pengajian sebelumnya mungkin kita bervariasi, batiknya beda-beda. Sekarang sudah sama, batik muktamar yang terakhir ini kan. Tapi kan ada yang berwarna. Maka ini jangan jadikan itu sebagai ajang merendahkan orang lain atau merasa minder. Pertama, luruskan niat. Baik dia untuk iman maupun hijrah maupun jihad, dasarnya iman. Kalau iman ini sudah mantap dalam akidah, kita diajari dalam bermuhammadiyah dengan istilah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Singkatnya MKCHM. Ada 5 paragraf, itu harus dibaca. Ibarat di sekolah ada ilmu tauhid, atau di kampus ada usuluddin, ilmu usul. Di Muhammadiyah itu ilmu tauhidnya, MKCHM, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Iman kita sudah punya. Sekarang yang kedua, hijrah. Hijrah, apa yang dimaksud hijrah? Apakah hijrah itu dengan memakai atribut-atribut Islami di mana sebelumnya kita tinggalkan? Bukan. Kan ada orang sebelumnya dia tidak pakai mukena, tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung. Sekarang dia pakai nikob, pakai cadar. Dia mengatakan saya sudah hijrah. Apakah itu makna hijrah? Atau bapak-bapak sebelumnya dia mungkin dari berpakaian kurang baik, kurang benar. Sekarang dia beli sirwal atau celana cingkrang yang di atas matahari kaki, atau dia pakai gamis, pakai jubah. Lantas dia mengatakan dia sudah hijrah. Apakah itu makna hijrah? Ada sebagian orang dulu dia tak berjenggot, sekarang lu berjenggotnya. Apakah itu memang makna hijrah atau memang untuk mengirit biaya agar tidak beli pisau cukur lagi kan? Jadi itu bukan hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, al-muhajiru man hajaru ila ma nahallah. Orang yang hijrah sejati adalah
dia berpindah dari apa yang dilarang Allah. Bukan atribut, bukan persoalan kami sini Bapak Ibu sekalian. Kalau kami memang gaya santri begini, udah dari sononya pakai kain sarung, walaupun acara bayat atau acara ta'aruf, memang saya Ustaz Edi Hasan sini kalau selalu pakai kain sarung Pak. Udah gaya santri begini. Tapi kan jangan jadikan ini sebagai simbol hijrah. Tidak ada jaminan orang yang memakai atribut-atribut ini adalah orang yang berhijrah. Kalau tetap dia melakukan apa yang dilarang Allah, belum hijrah sejati, kata Rasulullah. Dulu baru-baru keluar baju gamis, baju jubah dalam bahasa kita. Imam di masjid dia udah tua, pulang orang dari haji, dia dapat oleh-oleh gamis jubah dari jamaah yang pulang dari haji. Dipakai imam inilah jubah ini. Setiap sholat imam sholat. Malam hari ia gantungkan ini di rumahnya. Dulu kalau rumah di kampung ada dulu kantornya kan, ada ruang tamu kecil. Lalu ada gantungan baju agak 5 atau 6 di salon kuliah istilahnya kan, digantungkan baju jubahnya. Di pagi hari subuh dia terlambat bangun karena musim penghujan, mungkin dia tak tidur Pak Imam ini. Udah selesai azan dia baru bangun, buru-buru berangkat ke masjid. Dia pakaikanlah jubah yang tadi malam dia gantungkan. Sampai di masjid saf lurus dan rapat. Kiki kata bapak-bapak. Yang ibu-ibu penasaran, hintip dari balik tirai. Ngapain bapak-bapak pada ditawa? Kau tawa serentak ibu-ibu. Ha lebih kencang lagi. Rupanya bapak ini tengok badannya apa yang salah, pikir Pak Imam. Rupanya dastir bininya yang dipakai. Warna pink pakai renda dipikir, oh ya sudah digunakan. Kira-kira Pak Imam pakai dastir pakuluran, itu kan tidak membatalkan sholat, dia menutup aurat. Tapi persoalannya kita jadi makmum kagak husuk ke belakang. Allah Akbar, Tuhan pantas imam dari pakai dasir. Jadi ini soal adalah persoalan iman dan hijrah. Jadi jangan ke bawah-bawah tren. Udahlah, Muhammadiyah itu tidak terlalu mementingkan pakaian. Selama dia menutup aurat itu pakaian Islami. Malu dan takwa adalah pakaian Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Persoalan dia pakai batik boleh, pakai kemeja silakan, pakai kaos tidak apa-apa. Pokoknya dia tutup aurat. Apa penutupnya? Mau pakai plastik silakan, yang mau pakai guni ranggung boleh kan? Kalau tepung silakan, pokoknya tutup aurat. Jadi Muhammadiyah tidak begitu mempersoalkan apakah dia pakai gamis, pakai celana, pakai sarung, pokoknya tutup aurat. Yang pakai batik, pakai baju warna putih tidak jadi soal. Dari makna hijrah yang dipahami oleh Rasulullah, al-muhajiru man hajar ila ma nahallah. Orang yang hijrah sejati itu adalah dia berpindah dari apa yang dilarang Allah. Maka apa actionnya itu masing-masing kita bervariasi Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, hijrah ini tidak akan terputus sampai dia taubat. Tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Artinya kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Nah, hadis ini menggambarkan kita ini kalau betul hijrah harus taubat, harus berubah. Dan taubat itu kan sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada 3 syarat taubat kepada Allah, 1 untuk manusia. Yang pertama, tinggalkan kejahatan itu. Kedua, sesali. Yang ketiga, jangan ulangi. Itu kepada Allah. Kepada manusia harus minta maaf. Kalau ada hutang harus bayar. Tidak cukup istighfar kepada Allah kalau urusan dengan jiran, tetangga, dengan masyarakat luas. Ini yang diamanahkan Bapak Lurah Tanobatu tadi. Kita harus menjaga keharmonisan antara warga sesama warga, warga dengan masyarakat luas, dan juga dengan pemerintah.
hablum minan nas, tidak cukup dengan ibadah, tidak cukup dengan sholat, harus memohon maaf kepada yang bersangkutan. Jadi pertama tinggalkan, bukan itu. Kalau belum ditinggalkan, itu belum taubat namanya. Dia masih berusaha berubah, dia masih berupaya, dia masih ingin melakukan baik dan buruk, artinya masih dalam proses. Bapak-bapak ibu sekalian, kita ini zaman susah, zaman ekonomi lemah, kita dihadapkan dengan judi, narkoba, penyakit masyarakat. Inilah persoalan kita, apalagi di kota seperti Padang Sidimpuan ini. Orang sekarang main judi tidak lagi pakai kertas, orang sudah canggih lewat handphone. Di atas tempat tidur ibu sudah ngorok tidur, bapak ini masih bahas nomor dia di handphonenya, masih kirim dia julu-julu di Sydney kan, di Singapura. Mereka masih terus. Ini namanya judi online. Tongel, banyak kasus di kepolisian, sumber masalahnya judi online. Dia memukul ibunya, dia membunuh orang tuanya, dia menyiksa orang lain hanya untuk modal dia berjudi. Jadi dulu saya teringat ini zaman klasik ini, masih judi ini masih marak di tengah masyarakat di Pajagungan tadi. Bapak ini sudah lama dia mikir gimana caranya berdapat duit. Kerjaan payah, uang sudah habis, sembako di rumah sudah berhabis. Karena dia pastinya bukan orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah datang dia pengajian tabligh akbar pasti dapat sembako tadi kan? Nah, ini pasti bukan orang Muhammadiyah. Malam hari dia mikir, ini harus dipasang dulu. Untung masih ada modal ini 2.000 untuk pasang togel kan? Dipaksa lah bininya tidur. Oh di situ, aduh lain jadi modal dibaca nanti diulangnya. Dipaksa istrinya mimpi. Panggil anak yang laki-laki, panggil anak yang perempuan, tidur. Dia begadang sampai jam 12 malam, terus membahas angka-angka ini. Jam 12 malam dibanguninlah bininya. Tahu Mbak Sico? Oh Mbak Sico, ini muat bohong. Adong dipilih, adong dipilih. Kita menolong dipilih di Sony, dia. Oh akhirnya dia terpilih, dia tampar bininya. Menangis si istri, dia keluar dari kamar. Bangun anak yang laki-laki. Oh Cok. Ada orang di rumah, ada orang di koyang. Aku pintu baru di tempelin anak yang laki-laki. Bangun anak yang perempuan. Oh bangun nak. Apa ya? Ada mimpi mana? Ada ya. Ini dalam kondisi itu kan? Mantap. Berlari ke cari kertas, siap-siap mau menulis. Ceritakan dulu mimpimu. Apa mimpimu tadi? Tapi bapak jangan marah. Ini nggak apa-apa. Takut ayah nanti marah. Tidak, kata ayah. Mimpiku itu tadi ya. Takutnya, bapak jangan marah. Iya, cepat keluar. Dalam mimpiku tadi, kulihat ayah sudah mati katanya. Oh, sudah mulai mati mimpimu. Akhirnya menangis istri, menangis anak laki-laki, menangis anak perempuan. Mereka meninggalkan rumah, tinggallah si suami seorang diri di rumah itu. Nah, inilah akibat judi kan, menghancurkan rumah tangga. Ibu sekalian, karena sudah dimulai Ustaz Pulungan tadi, gaya-gayanya mau nyanyi Ustaz Pulungan, cuma nggak berani kan. Dulu saya punya famili di India, tulang, bahasa Mandarin tulang, namanya Sahrul Khan. Itu tulang buat kami. Apa kata beliau? Oh mere mehbooba, tujhe janna hai to pyar, teri meri mera pyar, hum to sikal jaye badal janegi. Oh mere mehbooba. Dia sempat tahu ya, mati lah. Dia mati, bapak mati. Selalu berita. Aku semua mati lah. Tapi kira-kira maknanya pesan tulang ini begini. Hentikanlah judi, jauhi judi, karena judi merusak hati. Bila diteruskan akhirnya istri minta dicerai. Om mehbooba. Jangan ada yang rekam nanti ini orang yang Ustaz mereka menyanyi dia di barang sebuah. Bapak sekalian, kalau orang sudah berhijrah, dia harus tinggalkan itu. Bukti
bukti dia berhijrah tidak harus perlu pakai kopiah, pakai lobe. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan judi, dia tinggalkan togel, dia tinggalkan miras. Tidak harus pakai baju gamis, tidak harus pakai bawa sarung ke sana kemari. Cukup dia tinggalkan keburukan itu, kata Rasulullah. Bukti dia adalah hijrah sejati. Adapun perubahan penampilan itu hanya casing, itu hanya penampilan belaka. Istilah sekarang itu hanya lip sync. Kalau anti hakikat hijrah itu, ia tinggalkan keburukan-keburukan itu menuju perintah dan apa yang disuruh oleh agama. Jadi itu pertama kata Imam An-Nawawi, tinggalkan keburukan itu. Yang kedua, disesali. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, mengalami job 40 minit dari kehidupan protokol. Jadi beda tahan. Yang kedua, kita menyesali. Dalam Quran, pertama Allah sebutkan pada surah Yusuf ayat 53 bahwa manusia punya tingkatan nafsu. Yang pertama namanya nafsu ammarun bisu, jiwa yang selalu mendorong untuk berbuat buruk. Surah Yusuf ayat 53. Yang kedua ada pada surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Manusia punya tingkatan nafsu yang kedua namanya nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah adalah menyesali perbuatan yang telah lalu. Kalau ammarun bisu, dia menyuruh orang berbuat maksiat dan dosa. Kalau lawwamah, menyesali. Kadang-kadang kita hanya mentok pada tahapan kedua. Kita menyesal dulu mau meminum minuman keras, kita menyesal dulu mau meminum minuman yang dilarang agama, kita menyesal menggunakan narkoba, kita menyesal dulu melakukan judi dan maksiat dan seterusnya. Itu namanya nafsul lawwamah. Dan kita juga menyesal dulu sering meninggalkan sholat, tidak ikut pengajian. Setiap ada pengajian gratis kita tidak pernah hadir. Itu nafsul lawwamah. Tapi ada tingkatan di atas itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika seseorang meninggal dunia, kalau dia beriman, ruhnya akan berjalan dari ujung jari kakinya sampai ke jidatnya. Orang datang dari sebelah kanan mendekati telinganya mengajarkan la ilaha illallah, dia akan respon ucapan itu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang akan mati ini bukan orang beriman, dia banyak maksiat dan dosa, ruhnya akan turun dari ubun-ubun keluar dari ujung jari kakinya. Ketika dipegang oleh tim kesehatan ini sudah dingin, tidak ada ruh lagi di dalam tubuhnya. Pegang leher tidak ada lagi denyut nadi, tapi dites dari ujung jari kaki, ada alatnya kayak jepitan, ada tangnya. Rupanya masih ada suhu panas, berarti orang ini meninggal dunia, ruhnya keluar dari ujung jari kakinya. Nauzubillah, berbanyaklah berdoa kepada dunia, karena dia banyak dosa dan maksiat. Karena orang beriman, kata Rasulullah, ruhnya akan dicabut dari mana Allah tiupkan ruh. Ruh orang beriman ditiupkan dari ubun-ubun, ditarik dari ubun-ubun. Tapi kalau orang yang banyak dosa akan dicabut dari ujung jari kakinya. Datanglah malaikat menghampiri orang yang akan meninggal dunia, yang sedang sakaratul maut ini, membawa kain kafan dari surga, minyak yang harum dari surga. Lalu dia datang ke sebelah kanan dekat dengan kepala. Apa kata malaikat ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka keluarlah ruh itu pelan-pelan. Sampai dia keluar, ruh itu pun diletakkan di atas kain kafan dari surga tadi. Dibungkus bawa melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, sampai kehadiran Allah. Sepanjang perjalanan semua makhluk memujinya selain manusia, hewan, malaikat, jin, semua menyanjung. Ini ruh siapa? Ruh orang Tanubatu. Apa kelebihannya? Dia rajin pengajian. Setiap bulan dia datang pengajian, setiap minggu dia ikuti pengajian nanti.
Maka inilah kelebihannya. Lalu Allah pun, apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, pulangkan roh ini ke dalam kuburnya. Kita kan dalam proses itu sedang mengurus, memandikannya, mengkafaninya, kan? Nah, sementara roh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, roh itu kembali kepada Allah. Maka dalam tarjih Muhammadiyah, ibu tak boleh meratapi jenazah. Kenapa? Karena ruh mendiang orang tua kita tidak ada di dalam badannya. Dia sedang berada bersama Allah. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi begitu bertemu Allah, lantas malaikat diperintahkan dibawa ke dunia, kembalikan ke kuburnya. Kita dalam prosesnya kan sedang menuju pulang. Orang yang terakhir beranjak pulang dari tempat pemakaman masih didengar sirup tadi waktu dia masuk. Dan itu dalam hadis yang kita temukan. Maka apa kata Allah kepada malaikat ini? Bawa dia di dunia, kembalikan ke dalam tubuhnya. Maka amalnya lah yang membelanya berhadapan dengan mungkar dan nakir. Itu makna ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua, ayat itu akan bersambung. Apa sambungnya ketika orang beriman ini bangkit dari kubur? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berangkatlah menuju keriduan Tuhanmu. Begitu sampai dia dengan rombongan umat Muhammad, rombongan orang beriman, Allah pun berfirman, wadakuli fi ibadi, lagu kau ke sana, itu golongan hamba-hambaku, kata Allah. Karena dalam surah An-Naba disebutkan, apa kata Allah? Wanufihu fis suri fatahtuna afwaja. Ketika sangkakala ditiupkan, fatahtuna afwaja, kamu didatangkan dengan berrombong-rombongan. Afwaja artinya berrombongan. Rombongan orang beriman, rombongan orang kafir, orang zalim, orang muslim, orang munafik. Kalau kita orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, waktu ruh keluar, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, waktu berbangkit, fadkhuli fi ibadi, waktu kita menemui kelompok orang beriman, masuk ke kelompok, gabung sama kelompok hambaku, kata Allah. Baru ketika kita dengan rombongan ini menuju surga. Lalu apa terakhir kata Allah di surah Al-Fajr? Wadkhuli, masuklah dalam surgaku. Nah, fungsi Muhammadiyah kan hanya di situ, mengantarkan umat Islam ke pintu surga, Jannatul Naim. Namun pada akhirnya yang menyuruhmu masuk adalah Dia Allah yang Maha segala-galanya. Kalau jiwamu sudah tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Ini kan kita sedang bentuk kelompok, bentuk komunitas, bentuk organisasi dalam bahasa bernegara. Kita harus punya kelompok, tidak bisa Islam ini tegak dengan personal dan individu, harus kompak dalam istilah kolektif dan kolegial, kan? Tugasnya apa? Mengantarkan umat Islam ke pintu surga Jannatul Naim. Hanya sampai di situ tugas Muhammadiyah. Apakah kita mau masuk atau tidak? Tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu mau masuk surga atau tidak? Mau masuk. Sekarang. Sendiri. Bu, pada sendal kita baik. Tak pernah mati bapak jual sana. Kita semua masuk surga. Tapi kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kullu ummati Muhammad dakhala al-jannah. Setiap umat Muhammad pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk ke dalamnya. Siapa mereka yang enggan masuk ke dalam surga? Mereka enggan melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah. Biar hazina doa mengaji alam waktunya sualan dan enggan hilangan Allah. Dia enggan menegakkan tuntunan Allah dan Rasulnya, padahal dia ahli ibadah, banyak amal kebaikan, tapi dia enggan memasuki surga. Ini yang dimaksud Rasulullah. Setiap umat Muhammad pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk ke dalamnya. Dia enggan mengamalkan sunnah itu. Dia suhana, sulaha, kan? Nah, itu apa maksudnya? Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, makna yang kita pahami dari hijrah ini adalah
dia harus taubat. Taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat, maksudnya kiamat. Untuk itu kita harus bertaubat, teruslah memperbaiki diri sendiri sebagai bukti bahwa kita telah mencapai tingkatan nafsul mutmainnah tadi. Kalau nafsu masih menguasai, itu namanya nafsu amaratu bisu. Kalau nafsu terus menyesali, hari ini buat dosa, besok ulang lagi, malam dia taubat, pagi ulang lagi, dia masih dalam tahap kedua, namanya nafsu lawwamah yang terus menyesali. Tapi kalau dia sudah sampai pada puncaknya, lewat dari nafsu lawwamah, dia sudah sampai pada nafsu mutmainnah. Itulah kemerdekaan hakiki. Untuk itu, sesuai dengan tema yang kami sampaikan, di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, kita akan peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum itu, merdekakan dulu dirimu. Lepaskan dirimu dari jeratan nafsu ammaratu bisu, dan juga tingkatkan dirimu dari nafsu lawwamah menuju nafsu mutmainnah. Kalau sudah dapat ketenangan itu, yakinlah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada golongan hamba Allah tadi. Itu yang Allah sebutkan pada surah Al-Fajr. Bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita harus merenung, bukan justru membicarakan pada orang. Saya dulu begini, itu harus kita tutupi. Jangan sampai kita membuka aib diri sendiri. Kita harus tutupi kesalahan. Itu belum seberapa jahat, saya lebih jahat dulu. Gak usah begitu Pak. Kita gak boleh membuka aib sendiri. Allah telah berusaha menutupi aib seseorang selama dia menutupinya. Artinya ada orang membuka aibnya, bukan Allah yang buka, dia yang buka aib itu. Maka raihlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam proses taubat tadi. Nah, dalam mencari taubat kepada Allah, Allah berikan 3 sandi. Mana yang akan kita dapatkan itu tergantung Allah, tergantung usaha kita. Ini makna wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dia bermujahadah. Kalau dulu kan ada perang, dia berinfak harta, dia berinfak dengan kekayaan. Sekarang kita kan bermujahadah dengan mengamalkan perintah agama. Sekarang kita sedang bermujahadah. Maka ini kapan ini gasnya dibawa setelah ini? Itu nanti bukti kita bermujahadah. Berjihadlah dengan hartamu, kata Allah tadi dalam surah At-Taubah ayat 20 kan? Jihad dengan harta, baru dengan dirimu. Kenapa sering dalam Al-Quran urusan jihad didahului dengan harta, bukan dengan diri? Karena orang lebih cepat masuk surga dengan hartanya daripada dengan dirinya. Untuk itu bapak-bapak ibu sekalian, yang banyak-banyak duit, yang banyak-banyak isi dompetnya lewat kotak gas nanti, maka bagilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu berapa isi dompetmu, Allah tahu berapa yang kamu berikan, Allah tahu berapa simpananmu di rumah. Tak usah mengeluh, Allah Maha tahu. Biasanya sikap orang menghadapi kotak gas cuma 2. Pertama, pura-pura tidur. Gak mau dekat, dia pura-pura tidur. Itu sikap pertama. Sikap kedua, pura-pura ketinggalan dompet. Dirabah anak tinggal lupa dompet bila balinya kan? Memang tak ada niat. Maka untuk itu kamu sekalian jangan main-main dengan Allah. Ini rumah bukan punya Muhammadiyah, ini rumah Allah. Pengelolanya ranting Muhammadiyah. Masjid adalah rumah Allah. Siapa yang bangun rumah Allah itu yang dibaca Ustaz Bulungan tadi. Siapa yang membina membangun rumah Allah, maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Jadi jangan bentang-bentang pula. Harusnya pimpinan rating tadi jangan sebutkan kamar mandi. Agak malas orang beripak untuk WC ini kan. Harusnya renovasi masjid itu aja kan. Biar semangat. Dan kita menyangka mentang-mentang dia yang wakafkan granit keramik di mimbar atau di mihrab tempat imam lebih banyak pahalanya. Giliran mau menyumbang untuk WC, ada yang mau menyumbang kan.
sama pahalanya karena dia adalah pelengkap. Tidak sempurna sholat kalau istinjanya tidak baik dan benar. Tidak sah dia sholat kalau wudhu belum tuntas. Kan ada kaitan dari tempat kamar mandi hammam lalu tempat wudhu ke tempat sholat. 3 bangunan ini punya kaitan. Maka ketika ada kotak gas nanti ingat pesan Pak Ustaz Regari, 2 sikap manusia menghadapi kotak gas. 1 pura-pura tidur, 1 pura-pura ketinggalan dompet. Ya? Berimpaklah. Lupa bawa duit Pak Ustaz, tanggalkan dari telinga. Tidak ada Pak Ustaz dari leher. Dulu kan orang begitu. As-sabiquna al-awwalun mendirikan dan membebaskan lahan mereka korban emas. Dilepas seorang dari telinganya ini, masukkan ke kotak. Dilepaskan gelangnya, cincinnya, kalungnya. Sekarang boleh kita tiru, tapi jangan juga yang imitasi kasih kan, yang asli lah kasih. Nanti bingung pula panitia, banyak emas dapat gelang, kalung kan, sampai ke pasar dijual imitasi ini Pak Ustaz katanya. Jangan pula begitu, yang asli lah kasih. Kalau perlu tanya nomor rekening mereka, berapa nomor rekeningnya? Ibu mau nyumbang? Enggak, nanya doang. Itu lebih parah lagi. Jihad itu dengan harta, Bapak sekalian. Kenapa harus dengan harta? Dalam kaidah bahasa Arab, harta itu disebut dengan al-mal. Dalam bahasa Arab, al-mal artinya harta. Apakah itu uang? Bukan. Jadi disebut dengan mal. Kalau uang itu ada dinar, ada dirham, buat kita ada rupiah. Tapi Allah tidak sebutkan wajahadu fi sabilillahi bidinarihim. Bukan begitu. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Lalu apa itu harta yang Allah maksud? Padanan kata harta dalam bahasa Arab al-mal menjadi atau diadopsi dalam bahasa Indonesia disebut dengan malu. Malu adalah harta paling berharga dalam kehidupan manusia. Apa kata Rasulullah? Hiduplah sesuka hatimu kalau kau sudah tidak punya malu. Orang kalau sudah tidak punya malu sama halnya dengan hewan, sama halnya dengan binatang, dia sudah tidak punya malu. Dia merasa bangga dengan membuka aurat, dia bangga dengan tidak sholat, dia bangga melakukan kemungkaran, dia bangga dengan mengkonsumsi miras, jadi pengedar narkoba, dia bangga. Artinya malu itu sudah tercabut dari hatinya. Malu adalah bahasa Arab yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Lalu dalam bahasa kita, dalam bahasa selatan ada lagi namanya maidah. Dalam bahasa Arab ada namanya masdar, mala yaudu mailan. Maidah bahasa daerah adalah salah satu harta paling berharga buat kita orang selatan. Maidah. Maidah itu Maidah pada doa Maidah. Maidah diambil dari bahasa Arab masdar, bersama dan malu maksudnya. Maidah orang yang mengerjakan perabot biasanya untuk membuat sumur, misalnya tukang bangunan, dia kan ada standarnya, ada cetakannya, biasanya disebut dengan mal. Mal itu standar, dia harus ikut itu. Maka kata Allah, wajahadu fisabilillahi bi amwalihim, jihad itu dengan harta. Mal dalam membuat cetakan tadi, sumur atau kubah tadi harus ada malnya, menjahit baju harus ada malnya. Itulah standar jihad. Bagaimana? Karena kelak nanti di akhirat kata Rasulullah, 3 yang akan pertama disidang oleh Allah. Pertama ahli Quran, yang kedua kan yang paling banyak infaknya, orang-orang yang mendermakan harta. Yang ketiga orang yang syahid syuhada. Di antara umat Muhammad inilah yang pertama dihisab. Kenapa ditanya para syuhada? Jangan-jangan niat dia itu untuk berperang itu bukan lillahi ta'ala, padahal kan jihad, padahal kan dia gugur di badan peperangan. Tapi ketika Allah bongkar isi hatinya, kamu kenapa jihadmu? Demi memperjuangkan agama ya Allah. Diputar rekaman, isi hatinya nampak di CCTV itu kan, di monitor. Allah yang direkam kiraman katibin atau rohib dan adil, diputar.
rupanya bapak ini berangkat di Palestina berperang melawan Israel bukan karena ingin memperjuangkan Islam, karena di rumah perang terus siang dan malam. Di rumah lebih gawat Pak Ustaz, lebih dari perang dunia ketiga. Baru saya berangkat perang di Palestina, kan? Kalau mati semua ada. Rupanya itu yang niatnya. Berarti orang seperti ini masuk ke dalam neraka. Dia bukan lillahi ta'ala. Maka untuk itu Bapak sekalian ada standar bahasa Arabnya mal. Lalu biasanya hari-hari libur ramai, apalagi hari Ahad. Saya makanya terlambat tadi lupa kalau ini hari Ahad. Terpaksa belok ke pasar kan, karena ditutup. Ada bangunan di situ mewah, megah, ada tangga berjalan. Orang biasanya disebutnya ini apa nama bangunannya? Mall. Mall adalah harta berharga dalam pasar. Walaupun lebih mahal di situ, lebih murah di mana itu pajak batu, lebih murah di situ, orang lebih berambisi naik. Itulah mall. Ternyata mall, mal, mailah, malu adalah kecenderungan hati. Itu maknanya secara istilah. Kemana hatimu condong, maka itulah yang disebut dengan al-mal. Itulah mailah, itulah mal, itulah mal, dan itulah mall. Hati kita selalu cenderung ke sana. Padahal di situ lebih mahal, lebih murah di luar itu, kan? Allah menyuruh kita wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Di antara kecenderungan hati umat, manusia itu lebih cenderung memegang rupiah, memegang uang. Maka untuk itu Allah menyuruh kita termakanlah, berjihadlah dengan itu. Pada hakikatnya letakkanlah dunia ini dalam genggamanmu, hartamu letakkan di tanganmu, kekayaanmu letakkan di tanganmu, jangan simpan dalam hatimu. Cukuplah Allah bertahta dalam kalbumu, cukuplah Allah bersinggahsana dalam hatimu. Ketika kau masukkan duit ke dalamnya, Allah akan menghilang dari hatimu. Allah tidak akan mau dibuahkan dengan uang, karena itu barang dunia Allah maha segala-galanya. Jangan letakkan kekayaan dunia dalam hatimu, karena kalau dunia sudah masuk dalam hatimu, Allah tidak akan mau bersanding dengan dunia, bahkan barang dunia dalam hatimu. Jadi di mana diletakkan Pak Ustaz? Di tangan atau di dompet, di saku, kan? Jangan simpan dalam hati. Maka kalau harta uang itu di tangan, mudah memberikannya ke jalan Allah, mudah untuk menyalurkannya, karena Allah cukuplah bertahta dalam kalbu. Itu dalam pesan ilmu tasawuf. Jangan sampai kita memasukkan lain hal dalam hati. Allah akan mengalah, Allah akan tersisihkan, dia akan pergi, sehingga hati itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bapak-bapak, ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pas mau betul ini maka ada tulis di jami, kan? Biar nanti Pak ikut protokol lewat dari target. Bapak-bapak, ibu sekalian, dari rangkaian penjelasan ini, hijrah merdeka, hijrah dan kemerdekaan hakiki tertulis dalam surah At-Taubah yang kami sampaikan ayat 20. Iman, hijrah dan jihad sama tinggi dan sama rendah. Tiga-tiga ini harus kita capai. Dalam hadis Rasulullah tentang niat tadi. Lalu yang kedua, al-muhajiru man hajaru ila ma hajaru man Allah. Orang yang hijrah sejati adalah dia yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Lantas tidak akan putus hijrah kalau dia belum taubat. Tidak akan putus taubat sampai matahari terbit, maka taubatlah segera. Kepada Allah kita meninggalkan kesalahan itu, kepada Allah kita menyesali keburukan itu, kepada Allah kita berniat tidak akan mengulangi, tapi kepada manusia kita harus meraih maafnya. Untuk itu banyak bercakap, salah lidah, salah omongan, kadang-kadang tidak pas pada tempatnya. Yang paling banyak ceramah, paling banyak kata-kata dari tadi adalah saya sebagai ustaz. Sudah 45 menit ini ngomong, mana tahu ada yang salah dan kurang.
Karena waktu dulu kami berpisah dengan tulang saya tadi, sahurkan dari India tadi, dia juga berpisah begini. Baik, lalu mulai dari India kan itu. Yesal dari he muharibati he salima jagalima, murpurnya he jisi pada siari. Kaya ayu matengger fotogrika dunia kiritum dehi sanjaihan. Apa pesannya? Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu bisa kita maafkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di mana kelemahan kekurangan maafkanlah. Mulai malam waktu ceramah naik dan hal penting di sana. Aku juga dalam pada tolak keras deh kan. Mulai ada agak kurang atau kurang pas, saya banyak mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ceramahnya agak mirip ZMZ, itu kan kebingungan dari LKSADAN. Kalau begitu saya minum langsung pas kayak ZMZ tadi kan. Itu gara-gara minumannya. Marilah kita promosikan. Itu adalah salah satu bukti jihad kita dengan harta, berusaha. Mudah-mudahan pensiun kita ini bisa mengembangkan usaha ini. Tapi jangan pula kayak ZMZ semua ceramahnya nanti kan. Banyak sehingga saya itu jadinya. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillah, nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.